Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini akan mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu mengenai retun dan resiko aktiva tunggal. Namun sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan nama dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Niarni Rahayu sebagai moderator dengan NIM 1905010024. Kemudian ada saudara Muhajir Mursyid Fadil dengan NIM 1905011169 sebagai pemateri pertama. Baik, langsung saja ke materi pertama yang akan dijelaskan oleh saudara Muhajir Mursyid Fadil. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhajir Mursyid Fadil, NIM 1905011169. Yang dimaksud retron di sini itu adalah yakni suatu hasil yang diperoleh dari kegiatan berinvestasi. Jadinya apapun itu yang diperoleh dari kegiatan berinvestasi itu namanya retron. Selanjutnya, retron merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas keberanian investor menanggung risiko atas investasi yang dilakukannya. Selanjutnya, kita bahas masalah retron realisasi. Yang dikatakan retron realisasi di sini itu adalah retron yang telah terjadi dan perhitungannya menggunakan data historis perusahaan yang berguna untuk mengukur kinerja perusahaan. Retron realisasi atau disebut juga retron historis berguna juga untuk menentukan retron ekspektasi dan resiko di masa yang akan datang. Jadi yang dimaksud dengan retron realisasi di sini itu adalah suatu perhitungan yang dimana perhitungan di sini itu menggunakan data historis. Makanya retron realisasi itu bisa disebut dengan retron historis yang bertujuan atau yang berguna untuk mengukur kinerja suatu perusahaan. Misalkan contohnya perusahaan si A mau mengukur kinerja perusahaan dalam 1 tahun ke depan atau dalam 1 tahun ke belakang. Bisa kita mengukur kinerja tersebut dengan menggunakan retron realisasi. Begitu sebaliknya, retron realisasi ini juga berguna untuk kita menentukan bagaimana besoknya kita mengukur retron ekspektasi dan juga menentukan resiko di masa yang akan datang. Selanjutnya, di sini ada beberapa pengukuran yang sering dipakai atau digunakan dalam mengukur retron realisasi. Yang pertama namanya retron total atau total retron, yang dimana retron total ini yang dimaksud adalah retron keseluruhan dari suatu investasi dalam suatu periode tertentu. Jadinya retron total di sini itu adalah kita mengukur keseluruhan dari sesuatu investasi tersebut untuk menentukan bagaimana kinerja suatu perusahaan tersebut. Di sini bisa kita lihat rumusnya adalah capital gain atau loss sama dengan PT dikurangi PT min 1 dibagi PT min 1. Itu rumus daripada retron total atau total retron. Yang kedua yakni relatif retron atau retron relatif. Yang dimaksud di sini relatif retron adalah pengukuran yang menggunakan perhitungan pengukuran yaitu dengan menambahkan angka 1. Bisa kita lihat di sini rumus daripada relatif retron atau retron relatif, yakni relatif retron sama dengan retron total plus 1. Jadinya ditambahin angka 1-nya di sana untuk mengukur. Terus yang ketiga, kumulatif retron atau retron kumulatif,
Yang dimaksud dengan kumulatif retron di sini adalah pengukuran yang digunakan untuk mengukur nilai kemakmuran yang dimiliki oleh suatu perusahaan tersebut. Jadinya kumulatif retron ini mencakup keseluruhan, mencakup semua atau kemakmuran daripada perusahaan tersebut. Beda dengan retron total sama relatif retron, dia itu terbatas pengukurannya, tidak keseluruhan. Kalau kumulatif retron ini keseluruhan kemakmuran yang ada di dalam perusahaan tersebut. Bisa kita lihat di sini rumusnya ialah IKK sama dengan KKO 1 plus R1 dalam kurung 1 plus R2 titik-titik 1 plus Rn. Itu rumus daripada kumulatif retron atau retron kumulatif. Dan yang terakhir di sini adalah retron yang disesuaikan. Ya, apa maksudnya retron yang disesuaikan? Yakni retron yang dipakai untuk mempertimbangkan retron nominal terhadap perubahan nilai. Nilai apa di sini? Nilai investasi uang. Yang disebut di sini tuh nilai investasi uang. Kadang-kadang kan nilai mata uang itu berubah tiap tahunnya, tiap harinya berubah gitu. Makanya retron yang disesuaikan ini bermaksud atau bertujuan untuk mempertimbangkan nilai inflasi. Makanya disebut retron yang disesuaikan ini bisa disebut dengan retron yang disesuaikan dengan inflasi. Selanjutnya di sini ada beberapa pengukuran yang sering dipakai atau digunakan dalam mengukur retron realisasi. Yang pertama namanya retron total atau total retron, yang dimana retron total ini yang dimaksud adalah retron keseluruhan dari suatu investasi dalam suatu periode tertentu. Jadinya retron total di sini itu adalah kita mengukur keseluruhan dari sesuatu investasi tersebut untuk menentukan bagaimana kinerja suatu perusahaan tersebut. Di sini bisa kita lihat rumusnya adalah capital gain atau loss sama dengan PT dikurangi PT min 1 dibagi PT min 1. Itu rumus daripada retron total atau total retron. Yang kedua yakni relatif retron atau retron relatif. Yang dimaksud di sini relatif retron adalah pengukuran yang menggunakan perhitungan pengukuran yaitu dengan menambahkan angka 1. Bisa kita lihat di sini rumus daripada relatif retron atau retron relatif, yakni relatif retron sama dengan retron total plus 1. Jadinya ditambahin angka 1-nya di sana untuk mengukur. Terus yang ketiga kumulatif retron atau retron kumulatif. Yang dimaksud dengan kumulatif retron di sini adalah pengukuran yang digunakan untuk mengukur nilai kemakmuran yang dimiliki oleh suatu perusahaan tersebut. Jadinya kumulatif retron ini mencakup keseluruhan, mencakup semua atau kemakmuran daripada perusahaan tersebut. Beda dengan retron total sama relatif retron, dia itu terbatas pengukurannya, tidak keseluruhan. Kalau kumulatif retron ini keseluruhan kemakmuran yang ada di dalam perusahaan tersebut. Bisa kita lihat di sini rumusnya ialah IKK sama dengan KKO 1 plus R1 dalam kurung 1 plus R2 titik-titik 1 plus Rn. Itu rumus daripada kumulatif retron atau retron kumulatif. Dan yang terakhir di sini adalah retron yang disesuaikan. Ya, apa maksudnya retron yang disesuaikan? Yakni retron yang dipakai untuk mempertimbangkan retron nominal
terhadap perubahan nilai. Nilai apa di sini? Nilai investasi uang. Yang disebut di sini tuh nilai investasi uang. Kadang-kadang kan nilai mata uang itu berubah tiap tahunnya, tiap harinya berubah gitu. Makanya retron yang disesuaikan ini bermaksud atau bertujuan untuk mempertimbangkan nilai inflasi. Makanya disebut retron yang disesuaikan ini bisa disebut dengan retron yang disesuaikan dengan inflasi. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang retron ekspektasi. Yang dikatakan dengan retron ekspektasi di sini itu adalah yakni suatu retron atau suatu pengukuran yang diharapkan oleh para investor di masa yang akan datang. Biasanya retron ekspektasi ini digunakan untuk pengambilan keputusan investor. Berarti pengukuran ini dilakukan sebelum para investor itu melakukan investasi, entah itu investasi saham atau yang lainnya. Yang dimana pasti kita sebagai investor itu mengukur dulu gimana kinerja dari perusahaan yang akan kita investasi itu. Misalkan kita mau investasi di perusahaan A. Sebelum kita melakukan investasi pasti kita itu melihat atau mengukur bagaimana kinerja, bagaimana perkembangan dalam perusahaan A itu. Pasti kita akan mengukur biar kita mendapatkan profit besok-besoknya di masa yang akan datang. Itu yang disebut dengan return ekspektasi, pengukuran terhadap kinerja perusahaan tempat kita berinvestasi. Selanjutnya, return ekspektasi di sini itu dapat dihitung berdasarkan beberapa cara. Di sini ada dua cara. Yang pertama itu berdasarkan nilai ekspektasi masa depan. Ini yang saya maksud tadi masalah bagaimana kinerja perusahaan tersebut tempat kita berinvestasi itu bisa kita ukur berdasarkan nilai ekspektasi masa depan dengan rumus I atau R sama dengan sigma PI dikali RI. Itu rumusnya kalau kita memakai cara berdasarkan nilai ekspektasi masa depan. Selanjutnya yang kedua yakni berdasarkan nilai-nilai retron historis. Di sini ada dua cara kita mengukur berdasarkan nilai-nilai retron historis. Yang pertama itu metode rata-rata atau mean metode, dan yang kedua adalah metode jalan acak atau random walk metode. Selanjutnya yang terakhir saya akan membahas masalah resiko. Yang dikatakan sebagai resiko di sini adalah suatu peluang terjadinya kerugian atau kehancuran. Definisi lebih luasnya dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan. Seperti yang kita tahu kan, investasi itu bersifat tidak pasti. Jadi pasti adanya satu resiko. Di sini saya akan menjelaskan resiko-resiko, jenis-jenis resiko secara umum. Yang pertama tuh resiko individual. Yang dimaksud dengan resiko individual di sini itu adalah resiko yang berasal dari proyek investasi secara individu tanpa dipengaruhi oleh proyek yang lain. Contohnya misalkan kita berinvestasi dalam proyek minyak atau proyek kelapa sawit. Dia itu ada resikonya di proyek minyak itu sendiri dan kelapa sawit itu sendiri, tidak dipengaruhi oleh proyek-proyek yang lain walaupun satu PT. Yang kedua yakni resiko perusahaan, yaitu resiko yang diukur tanpa mempertimbangkan penganekaragaman atau portofolio yang dilakukan oleh investor. Terus yang terakhir yakni resiko pasar atau beta. Yang dimaksud dengan resiko pasar atau beta di sini itu ialah investasi ditinjau dari investor yang menanamkan modalnya pada investasi yang juga dilakukan oleh perusahaan dan perusahaan-perusahaan lain. Jadinya resiko pasar dan beta ini itu dipengaruhi oleh perusahaan-perusahaan lain yang menanamkan investasinya, yang menanamkan modalnya di tempat kita berinvestasi itu. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baiklah itu tadi penjelasan materi dari saudara Muhajir Mursyid Fadel mengenai return realisasian, ekspektasian, serta resiko. Nah, kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai koefisien variasi. Di dalam melakukan analisis investasi, terdapat dua faktor yang harus dipertimbangkan secara bersama-sama, yaitu return ekspektasian dan resiko. Menurut Brigham dan Houston 2001, jika suatu pilihan harus diambil di antara dua investasi yang mempunyai pengembalian yang diharapkan atau expected return sama besarnya tetapi memiliki deviasi standar yang berbeda, maka dapat dikatakan bahwa hampir semua orang akan memilih salah satu yang memiliki deviasi standar terendah atau dengan kata lain resiko yang lebih rendah. Demikian juga pilihan di antara dua investasi dengan resiko yang sama atau deviasi standar tetapi memiliki pengembalian yang diharapkan berbeda, maka investor akan lebih memilih investasi dengan pengembalian yang diharapkan atau expected return yang lebih tinggi. Koefisien variasi merupakan hasil analisis investasi yang mempertimbangkan return ekspektasian dan resiko aktiva secara bersama-sama. Nah, menurut Hartono 2017, rumus koefisien variasi dapat dituliskan sebagai berikut. CVI sama dengan resiko dibagi dengan return ekspektasian. Dengan keterangan CVI itu adalah coefficient of variation atau koefisien variasi. Untuk aktiva ke I, dari rumus tersebut dapat diartikan bahwa semakin kecil nilai CV, semakin baik aktiva tersebut. Sebaliknya, semakin kecil nilai CV menunjukkan semakin kecil pula resiko aktiva dan semakin besar return ekspektasiannya. Kemudian untuk contoh soal perhitungan untuk koefisien variasi, berikut ini adalah data return saham DEF. Terdapat tabel dengan 6 kolom, yang dimana kolom pertama itu adalah return, kemudian kolom kedua itu adalah probabilitas, kemudian kolom ketiga adalah perhitungan untuk mencari return ekspektasian, yaitu dengan mengalihkan kolom pertama dengan kolom kedua, atau return dikalikan probabilitas. Contohnya 0,07 dikalikan dengan 0,2, hasilnya adalah 0,014. Kemudian pada kolom keempat adalah perhitungan di mana return dikurangi dengan return ekspektasian. Contohnya 0,07 dikurangi dengan 0,08, di mana 0,08 ini merupakan hasil penjumlahan seluruh return ekspektasian pada kolom ketiga. Dan hasilnya ditemukan adalah negatif 0,010. Pada kolom kelima, yaitu merupakan perhitungan kolom keempat yang dikuadratkan. Contohnya tadi didapatkan hasil negatif 0,010, kita kuadratkan menjadi hasilnya 0,0001. Kemudian pada kolom keenam merupakan hasil perhitungan kolom kelima yang dikalikan dengan probabilitas. Contohnya tadi 0,0001 kita kalikan dengan probabilitas yaitu 0,2, hasilnya menjadi 0,00002. Begitu pula sampai perhitungan selanjutnya. Kemudian untuk menentukan koefisien variasinya, terlebih dahulu kita mencari variansnya, yang dimana untuk menentukan variansnya kita menjumlahkan jumlah dari hasil dari perhitungan pada kolom ke-6, yaitu kita dapatkan 0,00202. Kemudian untuk menentukan deviasi standarnya, kita tinggal mengakarkan hasil dari varians, atau kita hasil dari varians itu kita pangkatkan dengan setengah atau 1/2. Maka hasil yang didapat itu adalah 0,0449 atau 4,49%. Jadi kita bisa menghitung koefisien variasinya adalah rumusnya koefisien variasi sama dengan standar deviasi return dibagi dengan return yang diharapkan. Jadi tadi deviasi standarnya kita dapatkan 0,0449, kemudian kita bagi dengan return ekspektasiannya 0,080, sama dengan hasilnya 0,56125. Kemudian materi selanjutnya ada semivarians. Semivarians ini adalah pengukur resiko yang hanya memasukkan nilai-nilai
di bawah nilai yang diekspektasi. Salah satu keberatan menggunakan rumus varians adalah karena rumus ini memberi bobot yang sama besarnya untuk nilai-nilai di bawah maupun di atas nilai ekspektasian atau nilai rata-rata. Pengukuran dengan deviasi standar yang juga memasukkan nilai-nilai di atas nilai ekspektasiannya dianggap tidak tepat karena dianggap bukan komponen dari risiko. Pengukur risiko seharusnya hanya memasukkan nilai-nilai di bawah ini yang diekspektasi saja, maka ukuran risiko semacam ini disebut dengan semi variance yang dihitung sebagai berikut. Jadi rumusnya semi variance sama dengan sigma return dikurangi dengan expected return pangkat 2. Nah, untuk returnnya harus lebih kecil daripada return ekspektasi. Untuk contoh soalnya, berikut ini merupakan 5 buah hasil masa depan dengan probabilitas kemungkinan terjadinya untuk masing-masing kondisi ekonomi yang berbeda. Jadi terdapat tabel dengan 3 kolom. Kolom pertama itu diisi dengan kondisi ekonomi, ada resesi, cukup resesi, normal, baik, dan sangat baik. Kemudian kolom kedua ada return. Kemudian kolom ketiga ada probabilitas. Jadi untuk menghitung nilai semi variance, untuk mencari nilai semi variance-nya, terlebih dahulu kita mencari nilai return ekspektasiannya. Dapat dihitung menggunakan rumus return ekspektasian, yaitu sigma RI dikali dengan PI atau return dikalikan dengan probabilitas. Jadi contohnya tadi returnnya negatif 0,09 kita kalikan dengan 0,10. Lalu kita tambahkan dengan hasil dari negatif 0,05 kita kalikan dengan 0,15. Begitu pula perhitungan selanjutnya sampai pada return dan probabilitas ke-5. Kemudian hasilnya kita dapatkan di sini sebesar 0,152 atau 15,20%. Nah, jadi tadi besar nilai ekspektasian yang sudah kita hitung tadi sebesar 0,152. Kemudian nilai-nilai return yang lebih kecil dari nilai return ekspektasian adalah 3 nilai return yang pertama, yaitu negatif 0,09, negatif 0,05, dan 0,15. Jadi ketiga nilai tersebut merupakan nilai yang lebih kecil dari return ekspektasian tadi yang besarnya 0,152. Jadi nilai-nilai di atas nilai ekspektasian dianggap tidak menyimpang, sehingga untuk perhitungan semi variance-nya menjadi negatif 0,09 dikurangi 0,152 kuadrat dikali dengan 0,10, kemudian ditemukan hasil sebesar 0,012. Kemudian materi selanjutnya yaitu mean absolute deviation, merupakan pengukuran resiko yang menghindari pengkuadratan. Pengkuadratan akan memberikan bobot yang lebih besar dibandingkan jika tidak dilakukan pengkuadratan. Baik varian maupun semi varian sangat sensitif terhadap jarak dari nilai ekspektasian, karena pengkuadratan akan diberikan bobot yang lebih besar dibandingkan jika tidak dilakukan pengkuadratan. Jadi pengukuran resiko yang menghindari pengkuadratan adalah mean absolute deviation. Jadi rumus dari mean absolute deviation itu adalah MED sama dengan sigma return dikurangi expected return. Nah, untuk contoh soal dari perhitungan mean absolute deviation ini kita menggunakan tabel data dari perhitungan semi variance tadi. Kemudian tadi kita sudah mendapatkan nilai return ekspektasiannya sebesar 0,152. Kemudian langsung saja untuk mencari mean absolute deviation-nya kita masukkan rumusnya, yaitu RI pertama kita kurangi dengan expected return, kemudian
dikalikan dengan probabilitas pertama, kemudian ditambah RI kedua, kemudian dikurangi expected return, kemudian dikali dengan probabilitas kedua. Begitu selanjutnya sampai pada garis kelima atau return kelima dan probabilitas kelima. Kemudian sehingga didapatkan hasil sebesar 0,110. Nah, kemudian materi selanjutnya mengenai hubungan antara return ekspektasian dengan risiko. Farrell 1997 di dalam Tenderlin menyatakan hubungan antara expected return dengan risiko adalah hubungan yang bersifat searah dan linier. Artinya, semakin besar risiko suatu aset, semakin besar pula return yang diharapkan atas aset tersebut. Demikian pula sebaliknya. Risk and return adalah kondisi yang dialami oleh perusahaan, institusi, dan individu dalam keputusan investasi, yaitu baik kerugian maupun keuntungan dalam suatu periode akuntansi. Hubungan antara risiko dengan tingkat pengembalian ini adalah yang pertama bersifat linear atau searah, kemudian semakin tinggi tingkat pengembalian maka semakin tinggi pula risiko. Kemudian yang ketiga, semakin besar aset yang kita tempatkan dalam keputusan investasi, maka semakin besar pula risiko yang timbul dari investasi tersebut. Kemudian kondisi linear hanya mungkin terjadi pada pasar yang bersifat normal. Akan tetapi hubungan ini hanya ada pada hubungan antara risiko dan expected return atau return yang belum terjadi. Nah, itu tadi penyampaian materi dari kami, yaitu kelompok 4 mengenai return dan risiko aktiva tunggal. Kami mohon maaf apabila terdapat kata yang salah atau penyampaian materi yang masih kurang tepat. Sekian dan terima kasih. Akhir kata kami ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.